Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, langsung saja kami dari kelompok pertama atas nama Muhammad Al-Furqan dan saya sendiri Amar Muazzam akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait materi kami, yaitu dengan tema negara dan konstitusi. Nah, di sini saya akan memulai yang pertama dari pengertian. Pengertian yang pertama, pengertian negara. Apa itu negara? Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur masyarakatnya demi mencapai tujuan bersama, ya. Itu pengertian negara secara umum. Kemudian selain itu ada beberapa definisi atau pengertian negara menurut para ahli, menurut para ilmuwan. Yang pertama dari Max Weber, yaitu negara adalah suatu komunitas manusia yang berhasil memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Kemudian yang kedua, pengertian negara dari George Jelinek. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tertentu. Yang ketiga, pengertian negara dari Roger H. Soltow. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan permasalahan bersama atas nama masyarakat. Jadi itu beberapa pengertian terkait negara. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur negara. Apa itu unsur-unsur negara? Unsur-unsur negara adalah elemen dasar yang harus ada agar suatu entitas bisa disebut sebagai suatu negara, atau bisa disebut sebagai negara. Jadi apa saja yang hal-hal yang harus ada dalam suatu negara itu. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah itu adalah area geografis yang menjadi tempat tinggal penduduk dan batas-batas teritorial suatu negara, ya. Jadi area geografis itu meliputi, yang pertama ada wilayah darat, ya, wilayah darat. Kemudian yang kedua ada wilayah laut, dan yang ketiga ada wilayah udara. Kemudian selanjutnya unsur-unsur negara adalah yang kedua itu rakyat atau penduduk. Apa itu rakyat atau penduduk? Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau mendiami wilayah negara tersebut. Saya ulangi sekali lagi, penduduk atau rakyat itu sekelompok orang yang tinggal atau mendiami wilayah negara tersebut. Itu unsur negara yang kedua. Kemudian unsur negara yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah. Apa itu pemerintah? Pemerintah adalah intuisi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, menjalankan, dan mempertahankan negara. Itu pengertian pemerintah. Kemudian kedaulatan. Kedaulatan pemerintah itu berarti pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayah dan penduduk negara, serta tidak tunduk pada otoritas lain. Kedaulatan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kedaulatan internal. Itu berarti kekuasaan penuh di dalam negeri untuk mengatur segala hal-hal yang menyangkut pemerintah dan penduduk. Kemudian yang kedua, kedaulatan eksternal, yaitu kemampuan negara untuk berhubungan dengan negara lain. Itu unsur negara yang ketiga, yaitu pemerintah yang berdaulat. Kemudian unsur negara yang keempat adalah diakui atau adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan internasional itu adalah pengakuan resmi dari negara lain bahwa entitas tersebut dianggap sebagai negara yang sah. Meskipun tidak sepenuhnya pengakuan ini wajib, tapi pengakuan ini penting untuk menjalin hubungan antar negara, seperti hubungan diplomatik, perdagangan, untuk ikut sertakan organisasi internasional dan lain sebagainya. Itu unsur-unsur negara. Kemudian selanjutnya ada fungsi negara. Yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini adalah fungsi untuk melindungi warga negaranya dari ancaman dalam dan luar negeri. Kemudian yang kedua, fungsi keadilan.
yaitu menegakkan hukum dan keadilan untuk menciptakan keadilan sosial. Yang ketiga ada fungsi kesejahteraan, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dengan menyediakan pelayanan publik. Kemudian yang keempat adalah fungsi pengaturan, yaitu untuk membuat kebijakan dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, jadi negara adalah lembaga yang kompleks dan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik manusia, dengan berbagai peran yang diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kemajuan warga negaranya. Kemudian selanjutnya, apa itu konstitusi? Ya, selanjutnya adalah pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau prinsip dasar yang menjadi landasan bagi jalannya pemerintahan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan keadilan dalam sistem politik dan hukum suatu negara. Kemudian konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konstitusi tertulis, ya. Konstitusi tertulis. Konstitusi ini dituangkan dalam dokumen formal seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Konstitusi tertulis mencakup aturan-aturan hukum yang jelas dan formal. Kemudian yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi ini berkembang melalui praktek kebiasaan dan tradisi yang diakui oleh negara tanpa adanya dokumen formal tertentu. Negara seperti Inggris memiliki konstitusi yang sebagian besar tidak tertulis. Apakah konstitusi penting? Ya, sangat penting karena konstitusi memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur struktur pemerintahan. Ya. Jadi konstitusi itu menentukan bagaimana kekuasaan dalam negara dibagi, misalnya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menjamin hak asasi manusia. Nah, konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak fundamental warga negara seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak atas keadilan. Dan fungsi konstitusi yang ketiga itu membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi memberikan batasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, menjaga agar pemerintahan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan fungsi yang keempat yaitu sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara. Artinya semua peraturan atau undang-undang lain harus tunduk dan sesuai dengan konstitusi. Ya, mungkin itu saja. Kemudian selanjutnya terkait konstitusi di negara Indonesia, insya Allah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Al-Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu sekali banyak nikmat sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PKN untuk membahas tentang konstitusi dan negara. Segala kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Primaningtyas SPDI MPDI yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan tentang konstitusi dan negara. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Amar bahwasannya negara memiliki makna masing-masing dan negara juga memiliki syarat agar diakui sebagai negara. Kemudian konstitusi apa, fungsi utama konstitusi itu sudah dijelaskan oleh Mas Amar di slide yang sebelumnya. Mari sini saya ingin menjelaskan apa itu konstitusi negara Indonesia. Ya. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, itu adalah suatu patokan yang menjadi patokan aturan negara kita, yaitu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, sejarah dan latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah yang pertama pada tanggal 29 Mei dan 1 Juni itu diadakannya sidang pertama BPUPKI
setelah dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni pembentukan panitia 9 dan Piagam Jakarta. Kemudian 10 sampai 16 Juli itu adalah sidang kedua BPUPKI dan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustusnya itu baru Undang-Undang Dasar diresmikan sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Di sini Undang-Undang Dasar memiliki struktur, yaitu adalah terdiri dari pembukaan 37 pasal dan beberapa aturan peralihan dan aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai-nilai dasar dan tujuan negara. Sedangkan isi pasal-pasalnya itu mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Jadi struktur di sini adalah pembukaan dan pasal. Untuk pembukaan itu berisi nilai-nilai dasar dan tujuan negara. Kemudian pasal-pasalnya itu mengatur beberapa aspek kehidupan bernegara. Landasan filosofisnya adalah UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Setiap sila Pancasila terintegrasi dalam pasal-pasal UUD yang menjamin hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi. Ya. Kemudian peran Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan kita. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai pedoman bagi semua aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam pembuatan undang-undang, kebijakan pemerintah, penegakan hukum. Konstitusi ini juga menjadi alat untuk mengawasi dan menegakkan keadilan. Ya, yang dimana semua kehidupan itu membutuhkan aturan. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa aturan karena manusia itu gampang mungkin dibilang lalai atau keluar batas jika tidak aturan. Maka ketika untuk bernegara itu kita berkonstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berpatokan dalam bernegara itu untuk berkehidupan itu semua berpatok dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian kalau sebagai kita seorang muslim itu berpatok atau menjadi konstitusi kita itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka bagaimana kita bernegara sembari bernegara sembari menjadi seorang muslim bagaimana kita menjadi seorang muslim yang bernegara? Maka kita berkehidupan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Maka itulah seorang muslim yang bernegara atau berkehidupan di negara Indonesia. Kesimpulannya adalah sebagai konstitusi negara, Undang-Undang 1945 itu memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Undang-Undang Dasar ini itu yang mengatur kita dalam bernegara. Bagaimana kita melakukan ini, bagaimana tidak boleh melakukan ini, ya. Karena tanpa undang-undang maka negara itu akan hancur. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar ini itu istilahnya berpatokan atau sumber referensi itu dari Pancasila. Dengan UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menciptakan stabilitas serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini termasuk fungsinya konstitusi ya, yang telah dijelaskan oleh Mas Amar. Salah satunya juga ada menciptakan stabilitas serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini sesuai atau berporos atau berreferensi dari dari Pancasila, ya, yaitu Persatuan Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, dan Pancasila 4 dan kelima. Kemudian dampak perilaku konstitusi dan inkonstitusi, ya. Apa dampak perilakunya? Yang berkonstitusi adalah perbuatan konstitusi itu menjaga stabilitas negara dan menghormati hak serta kewajiban setiap individu. Ini dampaknya ketika kita melakukan perbuatan sesuai konstitusi adalah kita itu menjaga stabilitas negara. Ya, contohnya jika tidak ada koruptor, tidak ada yang melanggar hak asasi manusia, semua hidup dengan keadilan, semua hidup dengan penuh dengan toleransi dan hak sesuai
bergerak sesuai hak asasi manusia, maka itu akan negara itu menjadi stabil. Nah, kemudian saling menghormati hak serta kewajiban mereka masing-masing, maka negara Indonesia atau negara itu yang menjaga konstitusi akan menjadi negara yang stabil. Kemudian apa dampak bagi negara atau bagi orang-orang yang tidak melakukan konstitusi atau inkonstitusi? Maka perbuatan ini dapat merusak tatanan hukum serta prinsip-prinsip negara. Jadi tatanan hukum itu rusak. Contoh seperti koruptor, makin maraknya koruptor itu merusak tatanan hukum, merusak ekonomi, merusak dan lain-lainnya. Kemudian adanya mungkin nepotisme, adanya pungli, itu semua merusak tatanan hukum atau prinsip-prinsip negara Indonesia. Kemudian di sini saya ingin memberikan contoh perilaku konstitusi dan inkonstitusi. Contohnya untuk pejabat nih, perilaku konstitusi adalah melaksanakan kewajiban sesuai jabatan, menjaga HAM, membentuk peraturan yang sesuai konstitusi, tidak menyalahgunakan jabatan, membuat putusan yang adil dan tidak berpihak pada manapun. Jadi ini contoh perbuatan konstitusi untuk pejabat. Kemudian untuk rakyat, menghormati hukum seperti hukum peraturan lalu lintas, ketika disuruh pakai helm, memakai SIM, membawa SIM. Kemudian hukum lain-lainnya. Hukum itu menjaga hak asasi manusia dan lain-lainnya. Contoh lagi, mengikuti pemilu, kemudian menyampaikan pendapat secara damai. Ya, jadi kita negara demokrasi, kita harus menyampaikan pendapat jika kita memiliki pendapat ataupun kritik, tapi secara damai. Kemudian perilaku inkonstitusi untuk pejabat yaitu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, pembentukan kebijakan atau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Maka ini adalah perbuatan inkonstitusi. Bagaimana ketika pejabat melakukan ini semua, maka negara itu tidak menjadi tidak stabil. Ya, dan prinsip-prinsip negara atau dasar-dasar negara itu akan menjadi hilang atau rusak. Kemudian perbuatan inkonstitusi bagi rakyat, mengadakan pemberontakan atau kudeta, melanggar hukum, ya, kemudian melanggar HAM juga bisa, melakukan tindakan anarkis, menyebarkan hoak, itu termasuk perbuatan inkonstitusi, yang dimana ketika rakyat melakukan itu maka juga bisa menjadi penyebab hilangnya atau rusaknya prinsip-prinsip negara. Ya, mungkin dari kami yang berkaitan dengan negara dan konstitusi. Pada intinya adalah manusia itu harus diatur. Ya, jika kita tidak diatur maka kita akan melewati batas. Ya. Sebagaimana hewan, mereka saling memakan, mereka saling memburu itu karena mereka tidak ada aturan. Karena kita memiliki akal maka kita harus diatur. Begitu juga dalam Islam kita itu diatur, atau istilahnya sebenarnya bukan bahasa baiknya itu bukan diatur ya, tapi adalah pedoman hidup kita. Ya, kita untuk bernegara sebagai warga negara Indonesia, pedoman hidup kita adalah Undang-Undang Dasar. Dan sebagai seorang Muslim, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Maka kita sebagai orang Muslim dan bernegara Indonesia hidup, kita hendaknya hidup berporos pada undang-undang, kemudian Al-Quran dan Sunnah. Ya, sekian dari saya, kurang lebih kami mohon maaf. Jika ada salahnya kami mohon dimaafkan. Dan mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup apapun itu, dan mungkin ada yang bisa menambahkan, mengkritisi ataupun lainnya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.